Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Wahyu Mulyadi selaku dosen matematika bisnis dan ekonomi saya di semester 1. Izin perkenalan, nama saya Naswa Najiyah dengan NIM 241101000062 dari Prodi Bisnis Digital kelas reguler B. Di sini saya izin untuk mempresentasikan dan menyampaikan project based learning saya yang dimana saya mengambil 3 materi. Yang pertama saya mengambil materi tentang probabilitas 1, lalu yang kedua itu probabilitas 2, dan yang ketiga itu materi diferensial. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari materi probabilitas 1. Jadi apa sih probabilitas itu? Jadi probabilitas adalah cara untuk kita mengukur tingkat kemungkinan suatu kejadian acak. Nah, probabilitas objektif itu kita berdasarkan data atau fakta. Lalu ada probabilitas subjektif yang dimana kita mengetahuinya berdasarkan pendapat dari setiap individu yang berbeda-beda. Lalu ada penerapan dalam bisnisnya. Nah, penerapan dalam bisnisnya ini adalah untuk memanajemen risiko dan estimasi peluang keberhasilan dari suatu produk. Lalu kita masuk ke rumus probabilitas ya. Di sini rumusnya ada P dalam kurung A sama dengan X per N. Yang dimana keterangannya P dalam kurung A itu adalah probabilitas bahwa kejadian A itu adalah telah terjadi. Dan X itu banyaknya elemen subtes yang membentuk kejadian A. Lalu N itu adalah banyaknya elemen set. Lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus, yang dimana kita di sini membahas tentang peluang barang yang rusak dalam produksi. Nah, di sini contoh soalnya adalah sebuah pabrik elektronik memproduksi 1.000 unit telepon genggam setiap harinya. Berdasarkan data historis, sekitar 5% dari produk mengalami cacat atau kerusakan. Jadi, berapa probabilitas bahwa dalam suatu hari produksi, sebuah telepon genggam yang diambil secara acak adalah barang yang cacat? Baik, kita akan menjawab di sini. Kita pakai rumus yang tadi yang dimana P dalam kurung A sama dengan X per N. Jadi di sini kita tulis P dalam kurung A-nya kita ganti jadi yang barang yang cacat dan sama dengan jumlah barang yang cacat dibagi dengan total produksi. Sama dengan 5/100 sama dengan 0,05. Dan dimana jika dalam persen itu jadinya 5%. Nah, jadi probabilitas barang yang rusak dalam satu hari itu sebanyak 5%. Baik, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probabilitas 2. Nah, apa sih probabilitas 2 itu? Jadi, probabilitas 2 ini terbagi-bagi ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada variabel acak diskrit. Nah, nilainya tuh berupa bilangan bulat tertentu, contohnya seperti jumlah anak dalam keluarga. Lalu ada variabel acak kontinu. Nah, nilainya tuh berupa bilangan dalam interval tertentu, contohnya seperti panjang kain. Lalu ada distribusi probabilitas. Fungsinya itu seperti fungsi yang menunjukkan probabilitas di setiap nilai variabelnya. Lalu ada nilai harapan. Nah, nilai harapan ini seperti rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasilnya. Lalu di sini ada studi kasus. Nah, kita mengambil studi kasusnya itu tentang distribusi penjualan harian dan nilai harapan dalam bisnis. Jadi, seorang pengusaha memiliki data penjualan harian produk selama 1 bulan atau 30 hari sebagai berikut. Yang dimana jumlah produk terjual kita bilang sebagai X dan frekuensi hari kita bilang sebagai F. Dimana ini X-nya ada 0 dan F-nya 2, X-nya 1, F-nya 5, X-nya 2, F-nya 8, X-nya 3, F-nya 10, X-nya 4, F-nya 4, dan X-nya 5, F-nya 1. Di sini pertanyaannya yang pertama itu ada, kita harus menghitung distribusi probabilitas dari jumlah produk yang terjual, lalu yang kedua kita harus menentukan nilai harapan atau expected value dari jumlah produk yang terjual per harinya. Lalu yang ketiga, kita harus menginterpretasi nilai harapan untuk perencanaan bisnis. Baik, yang pertama kita akan menyelesaikan tentang distribusi probabilitasnya. Yang dimana rumusnya itu ada P dalam kurung X sama dengan total frekuensi atau F dibagi dengan frekuensi.
yang dimana total frekuensinya ini kita sebut dengan N dari bagian yang di tabel di bawah ini. Lalu kita tambahkan semuanya yang dimana 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 10 dan ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 30. Maka distribusi probabilitasnya adalah jumlah produk terjual X itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di bawahnya probabilitas P dalam kurung X kita turunkan semuanya yang tadi di frekuensi kita bagi per 30 yang dimana itu adalah hari di 1 bulannya. Jadi 2 per 30 sama dengan 0,67, 5 per 30 sama dengan 0,167, 8 per 30 sama dengan 0,267, dan 10 per 30 sama dengan 0,333. 4 per 30 sama dengan 0,133, dan yang terakhir 1 per 30 sama dengan 0,033. Lalu kita masuk ke penyelesaian yang kedua, yang dimana kita harus mencari nilai harapan atau expected value-nya. Nah, di sini rumusnya ada E dalam kurung X sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikali P dalam kurung XI. Kita substitusikan nilai yang tadi, yang dimana ada di sini produk terjualnya, kita substitusikan dan kita masukkan hasil dari probabilitas yang sudah kita hitung tadi. Jadi 0 dikali 0,067 ditambah 1 dikali 0,167 ditambah 2 dikali 0,267 ditambah 3 dikali 0,333 ditambah 4 dikali 0,133 ditambah 5 dikali 0,033. Dan kita jumlahkan semua yang di dalam kurung, lalu kita jumlahkan lagi semuanya yang dimana hasilnya menjadi 2,397. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung interpretasi nilai harapan, yang dimana nilai harapan ini 2,397 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produk yang terjual per harinya adalah sekitar 2 atau 3 unit. Lalu kita masuk ke relevansi materi tersebut dengan ekonomi dan bisnis. Jadi apa sih relevannya dari materi probabilitas 1 dan 2 itu dengan ekonomi dan bisnis? Jadi di sini ada beberapa relevannya. Yang pertama itu ada analisis penjualan dan permintaan, yang dimana kita dapat mengidentifikasi pola permintaan berdasarkan data historis untuk perencanaan stok yang lebih akurat. Lalu perencanaan produksi dan logistik, di mana kita dapat memastikan efisiensi produksi dan distribusi dengan memahami nilai harapan penjualan harian. Dan ada strategi pemasaran yang tepat. Kita dapat memanfaatkan distribusi probabilitas untuk menentukan peluang keberhasilan kampanye pemasaran. Dan ada manajemen risiko, yang dimana kita bisa mengukur ketidakpastian dalam bisnis seperti fluktuasi, permintaan, dan risiko penurunan penjualan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini dapat mempermudah kita dalam memanajemen membuat strategi bisnis berdasarkan hasil analisis probabilitas. Lalu kita masuk ke materi diferensial. Nah, apa sih diferensial? Jadi, diferensial itu adalah cabang matematika yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dan diferensial juga membantu kita untuk menganalisis bagaimana perubahan kecil pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan di sini ada dua turunan, yaitu turunan pertama dan turunan kedua. Yang dimana turunan pertama itu untuk mengukur laju perubahan fungsi seperti biaya marginal atau penerimaan marginal. Lalu turunan kedua menentukan percepatan perubahan seperti menentukan titik maksimum atau minimum. Nah, kaidah diferensial juga ada dua, yaitu kaidah rantai untuk fungsi komposit, kaidah perkalian dan pembagian untuk fungsi yang melibatkan perkalian atau pembagian. Lalu dia penerapan dalam bisnis dan ekonominya itu adalah untuk analisis elastisitas, optimalisasi keuntungan, biaya marginal, dan penerimaan marginal. Lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya kita akan menganalisis tentang keuntungan maksimal dalam produksi.
yang dimana sebuah perusahaan memproduksi dan menjual produk dengan fungsi pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC sebagai berikut. TR sama dengan min 2 Q pangkat 2 ditambah 100 Q, yang dimana total pendapatan dalam juta rupiah tergantung pada kuantitas produksi Q. Dan TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 20 Q pangkat 2 ditambah 80 Q ditambah 50, yang dimana total biaya dalam juta rupiah. Nah, lalu kita harus menentukan tingkat produksi Q untuk keuntungan maksimal dan menghitung besarnya keuntungan maksimal atau V. Baik, di sini kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama kita harus mencari fungsi keuntungan atau V-nya. Nah, keuntungan atau V ini adalah selisih antara pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC, yang dimana V sama dengan TR dikurang TC. Lalu kita substitusikan fungsinya, yang dimana V sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 100Q dikurang Q pangkat 3 dikurang 20Q pangkat 2 ditambah 80Q ditambah 50. V sama dengan min 3Q pangkat 3 ditambah 18Q pangkat 2 ditambah 20Q dikurang 50. Lalu yang kedua, kita akan mencari tingkat produksi maksimal atau Q-nya. Nah, untuk keuntungan maksimal, turunkan fungsi Q terhadap Q V absen. Dan cari nilai Q saat V absen itu sama dengan 0. Jadi, V absen sama dengan dV per dQ sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 36Q ditambah 20. Lalu kita selesaikan V absen sama dengan 0. Jadi sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 36Q ditambah 20 sama dengan 0. Lalu kita akan masukkan yang tadi ke rumus kuadrat. Jadi Q sama dengan min B kurang lebih akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Dengan yang dimana dengan A-nya itu adalah min 3, B-nya 36, dan C-nya 20. Lalu kita masukkan semuanya ke dalam rumus yang tadi, yang dimana Q sama dengan min 36 kurang lebih akar 36 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 3 dikali 20 per 2 dikali min 3. Sama dengan min 36 kurang lebih akar 1296 dikurang 240 per min 6. Jadi Q sama dengan min 36 kurang lebih akar 1536 dibagi min 6 sama dengan min 36 kurang lebih 39,2 per min 6. Lalu selanjutnya kita akan mencari Q1 dan Q2-nya, yang dimana Q1 sama dengan min 36 ditambah 39,2 per min 6 sama dengan 0,53, yang dimana ini tidak masuk akal untuk produksi. Dan Q2-nya sama dengan min 36 dikurang 39,2 per min 6 sama dengan 12,53. Maka tingkat produksi optimal dari Q-nya adalah 12,53. Lalu kita akan menghitung keuntungan maksimalnya atau V. Di sini kita akan substitusikan dulu yang 12,53 ke fungsi V-nya. Nah, jadi V sama dengan min Q pangkat 3 ditambah Q pangkat 2 ditambah 20Q dikurang 50. V sama dengan min 12. V sama dengan min dikali 12,53 pangkat 3 ditambah 18 dikali 12,53 pangkat 2 ditambah 20 dikali 12,53 dikurang 50. Yang dimana V sama dengan min 1967,2 ditambah 2831,2 ditambah 250,6 dikurang 50, yang dimana hasilnya jadi 1064,6 juta rupiah. Jadi kesimpulannya itu adalah tingkat produksi optimalnya terjadi ada di 12,53 unit dan keuntungan maksimalnya ada di 1064,6 juta rupiah. Baik,
Dan relevansi materi diferensial ini dengan ekonomi dan bisnis adalah untuk menentukan kuantitas produksi optimal untuk laba maksimal, menganalisis efisiensi biaya dan pendapatan, merencanakan strategi produksi yang lebih menguntungkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.